Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Latifatul Baroro wa Shadiqi Muhammad Fuad Hashim. Nahnu fil firqah al-khamis. Baik. Al-awwal babul majaz mursal wa isti'arah. Al-majazul mursalu huwal kalimatul musta'malatu qasdan fi ghairi ma'naha asli limulahadhati alaqatin ghairil musyabahati ma'a qarinati dallatin ala adami iradatil ma'nal asli. Majaz mursal adalah kata yang sengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya karena melihat hubungan yang bukan berupa penyerupaan serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya. Al-majazu mursal au isti'aratun fa'amal awwalu fama siwa tasyabuhin alaqatuhu juz'un wa kullu aw mahallun alatuh dorfun wa madrufun musabbabun sabab wasfun limadin aw malin murtaqab. Majaz itu terbagi dua macam, yaitu majaz mursal dan isti'arah. Majaz mursal ialah majaz yang alaqahnya atau hubungan antara makna hakiki dan makna majazi berupa selainnya tasbih atau penyerupaan. Alaqahnya diantaranya yang pertama juz'i, sebagian dari lafaz yang artinya semua. Yang kedua keseluruhan. Yang ketiga tempat. Yang kelima dzaraf atau madzruf. Yang ketujuh musabbab. Yang kedelapan sabab. 9 sifat yang telah lewat. 10 sifat yang akan datang. Al-majazu mursal laha adatun alaqatuhu. Majaz mursal atau hubungan makna asli dan makna majazi dalam majaz mursal antara lain: al-awwal al-juz'iyah, isti'mal al-juz fil kulli, nahwu wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Quran surat An-Nisa ayat 92. Yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jadi pengertian dari juz'iyah ini suatu lafaz yang arti aslinya adalah sebagian, tetapi makna yang dimaksudkan itu adalah keseluruhan. Dari contoh tersebut, dari kata roqobatin yang artinya leher dipergunakan dengan makna hamba secara keseluruhan. Lalu qarinahnya tidak mungkin memerdekakan sebagian dari anggota tubuhnya, yaitu leher saja, tetapi yang dimerdekakan adalah seluruh anggota tubuh seorang. Atsani al-kulliyatu, isti'malul kulli fil juz'in, yaitu menggunakan keseluruhan atau menyebutkan keseluruhan sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Nahwu wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim mastaghshaw thiyabahum wa asharru wastakbaru istikbaron. Yang artinya, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Quran surat Nuh ayat 7.
Dari lafadz asabi'ahum yang artinya jari-jari tangan pada ayat di atas, maksudnya adalah al-anamilu yang artinya ujung jari. Korinahnya karena seseorang tidak mungkin memasukkan semua jari tangannya ke dalam telinganya, tetapi yang dimasukkan adalah ujung jari. Jadi di sini al-juz'iyah sama al-kulliyah adalah kebalikannya. Ats-tsalitsah al-mahalliyah. Itlaqu ismi al-hal ala al-mahal. Yang artinya mengucapkan perkara yang bertempat namun yang dihendaki adalah tempatnya. Nahwu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Jadi dalam lafadz zinatakum yang asalnya hiasan kamu bermakna pakaian atau thawb. Antara keduanya adalah alaqah mahaliyah, sesuatu yang bersifat tempat. Korinahnya adalah tidak bisa diterima akal seandainya yang dituntut adalah memakai perhiasan setiap kali ke masjid, tapi yang bisa diterima adalah memakai tempat perhiasan tersebut, yaitu pakaian. Jadi di sini adanya sesuatu menjadi tempat bagi yang lain. Begitu. Ar-rabi' al-haliyah. Dzikrul hal wa iradatul mahal, yaitu menyebutkan hal atau keadaan dan yang dimaksud adalah tempatnya. Nahwu innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 22. Yang dimaksud dengan kenikmatan pada ayat tersebut adalah tempatnya kenikmatan, yaitu syurga. Jadi di sini al-mahaliyah dan al-haliyah itu kebalikan. Kalau al-mahaliyah tadi menyebutkan tempat dan yang dimaksud adalah hal yang ada di tempat itu. Sedangkan yang haliyah itu yang dimaksudnya adalah tempatnya. Begitu. Al-khamis al-aliyah. Itlaqu al-alat wal iradatu al-ma'lud. Mengucapkan alat tetapi yang dikehendaki sesuatu yang butuh alat atau maklud tadi. Nahwu waj'al li lisana sidqi fil akhirin. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 84. Yang artinya dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Contoh tersebut ditafsiri dengan dzikron hasanah, artinya buah tutur atau ucapan yang baik. Jadi lafadz lisanun dengan menggunakan arti dzikrun hasanun yang merupakan ma'lud adalah majaz mursal. Alaqahnya adalah al-aliyah. Sebab lisan adalah sebagai alat dalam buah tutur yang baik. Sittatun madrufun. Isti'malu dzarfi fil madruf. Yang artinya mengucapkan madruf atau sesuatu yang diadai, namun yang dimaksudkan adalah dzaraf atau wadahnya. Nahwu fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Quran surat Ali Imran ayat 107. Yang artinya maka mereka berada dalam rahmat Allah atau surga, mereka kekal di dalamnya. Di sini yang dimaksudkan dengan rahmat adalah surga, yang mana surga merupakan tempat rahmat. Jadi lafadz rahmatun adalah majaz mursal, alaqahnya adalah madzrufiyah atau sesuatu yang diwadahi. Asabi' al-musabbabiyah atau akibat. Itlaqu ismi musabbab ala sabab. Mengucapkan musabbab atau dampak sedang yang dimaksudkan adalah sebab. Nahwu wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Quran surat Al-Mu'min ayat 13. Ayat tersebut ditafsiri dengan matara yusabbibur rizqa, hujan yang menyebabkan rezeki. Lafadz rizqon yang asal maknanya rezeki bermakna mator atau hujan, karena hujan menjadi sebab rezeki. Ats-tsamin as-sababiyah.
Dzikru sababi wa iradatul musabbabi, yang artinya menyebutkan sebab dan yang dimaksud adalah musabab atau akibat. Nahwu li fulanin alayya yadun la unkiruha. Si fulan memiliki tangan atau jasa terhadapku dan itu tidak bisa dipungkiri. Dari contoh di atas ada kata yadun yang artinya tangan, namun yang dimaksud pada contoh tersebut sesuatu yang dihasilkan oleh tangan, yakni berupa pemberian atau jasa atau sedekah. Korinahnya adalah seseorang tidak memiliki tangan orang lain. Jadi maksudnya adalah tangan yang menyebabkan terwujudnya suatu pemberian atau nikmat. Jadi dari musabbabiyah dan sababiyah itu berkebalikan. Kalau musabbabiyah tadi penggunaan suatu lafadz yang arti aslinya adalah musabbab atau akibat, tetapi makna yang dimaksudkan adalah sebab atau terjadinya sesuatu. Lalu yang sababiyah ini penggunaan suatu lafadz yang arti aslinya adalah sebab atau terjadinya sesuatu, tetapi makna yang dimaksudkan adalah musabab atau akibat dari sebab itu. Hadis i'tibaru makan. I'tibaru makana wa iradatu ma yakunu, yang artinya menyebutkan sesuatu yang lalu atau sudah terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang akan datang. Nahwu wa'tul yatama amwalahum. Quran surat An-Nisa ayat 2. Contoh di atas ditafsiri dengan alladzi kanu yatama tsumma balagu, yang artinya anak-anak yatim kemudian memasuki dewasa. Jadi lafadz al-yatama adalah majaz mursal yang alaqahnya adalah i'tibaru makana, artinya menganggap apa yang ada dengan menghendaki apa yang sudah terjadi. Oh iya, dari arti waqtul yatama amwalahum itu, dan berikanlah kepada anak-anak yatim atau yang sudah balik harta mereka. Asyaratun i'tibaru ma yakunu wa iradatu ma kana, yaitu menyebutkan sesuatu yang akan terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang telah terjadi. Maksudnya adalah menyebutkan sesuatu tetapi maksudnya adalah yang dimaksud adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nahwu wadakhala ma'ahu sayyina fatayani qala ahaduhuma inni arani a'syura khamra, yang artinya dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras arak. Quran surat Yusuf ayat 36. Kata khamra yang artinya arak, sedang yang dimaksud adalah asyira yang artinya sari atau perasan. Korinahnya adalah arak itu tidak diperas, tetapi yang diperas adalah buah anggur yang menghasilkan jus atau sari yang selanjutnya dicampur dengan zat-zat lain sehingga berubah menjadi khamar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang majaz mufrad bil isti'arah. Isti'arah secara bahasa adalah berasal dari ungkapan orang Arab. Ista'aro al-mala idza talabahu 'ariyatan. Dia meminjam uang ketika ingin mencarinya sebagai pinjaman. Secara istilah ulama bayan adalah menggunakan lafadz pada selain yang semestinya, pada selain yang telah digunakan semestinya. Karena ada hubungan keserupaan di antara makna yang dipindah dan makna yang digunakan, bersamaan dengan qarinah yang mengalihkan dari makna asal yang dikehendaki. Dan isti'arah itu tidak lain kecuali berupa tasbih yang diringkas, tetapi isti'arah itu lebih baligh, lebih mengena daripada tasbih. Seperti ungkapanmu, ra'aitu asadan fil madrasati, ini secara makna
makna biasa ro'a itu saya melihat harimau di madrasah. Tapi fa aslu hadhil isti'arah ro'a itu rajulan syuja'an kal asati fil madrasati. Saya melihat laki-laki yang pemberani seperti halnya harimau di madrasah. Ini makna yang dialihkan, yang dikehendaki. Kemudian musyabah lafadz rajulan dibuang, adat kaf tasbih dibuang, wajah tasbih sujaan dibuang. Dan engkau menemukannya dengan korinah bertanda lafadz madrasah litadullah ala annaka turidu bil asati sujaan, supaya engkau menghendaki makna asad ini dengan sujaan. Rukun-rukun isti'arah ada 3. Yang pertama musta'ar minhu. Maksud musta'ar minhu adalah musyabah bih. Yang kedua musta'ar lah. Maksud musta'ar lah adalah musyabah. Dan musta'ar minhu dan musta'ar lah ini disebut dengan at-tarafani, 2 ujung. Yang ketiga adalah musta'ar. Dimaksud musta'ar adalah lafadz yang dipindah. Ketika dalam kalam ini disebut lafadz musyabah bihnya saja, maka ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah atau musyarrahah. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, terang benderang. Ini yang dimaksud adalah kufrun atau kufron kadzulumat. Kekufuran yang seperti kegelapan fil idlali, dalam olehnya menyesatkan. Ya, asalnya adalah kufron itu adalah musyabahnya, terus kemudian kafnya dibuang dan hanya menetapkan musyabah bihnya saja, yaitu dhulumat. Wajah sabihnya idlal dibuang. Lah, korenanya adalah kitab, karena nggak mungkin kitab itu digunakan untuk mengeluarkan dari kegelapan. Kegelapan adalah kekufuran. Terus ketika dalam kalam disebut musyabahnya saja dan musyabah bihnya dibuang dan diisyarai dengan kelazimannya, maka disebut dengan isti'arah takhyiliyah atau isti'arah bil makniyah kinayah. Contohnya seperti firman-Nya Allah Ta'ala, Rabbi inni wahnal azmu minni washta'alar ra'sul syaiba. Tuhanku, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah dan rambutku telah bercahaya, atau rambutku telah menyala ubannya. Maksud di sini adalah menyebutkan musyabahnya saja, roksun, terus musyabah bihnya dibuang beserta ada tasbih dan wajah syabah. Ini hanya menyebutkan musyabah, yaitu roksun kal waqudi, seperti halnya bahan bakar, fishti'alihi, dalam olehnya menyala. Dalam olehnya menyala ini berarti membuang musyabah bihnya, yaitu wakut, membuang adat tasbih kaf, dan membuang wajah syabah fishti'al fil isti'ali, dalam olehnya menyala. Terus itu korenanya adalah syaiban, uban. Nggak mungkin kan rambut itu menyala. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.